Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa li tawfiqil bala'i wa yusalli hadha al-kitab wa li yasadidina wa li maridina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa an Ummu Salamah radhiyallahu anha aidan qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin tusibuhu musibatun fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Illa ajarahu Allah ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Qala falamma tuwfiya Abu Salama qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhlafa Allah ta'ala khairan minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba mendapati musibah, terkena musibah, kemudian dia berdoa, doanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu hal ini. Jadi kalau tertimpa musibah, sunnah membaca doa ini. Minimum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini minimum doa. Sesungguhnya segala sesuatu itu miliknya Allah, dan segala sesuatu itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kabeh perkara niki mboten enten perkara kedaden apa mawon kejaba sudah dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki Allah terjadi, yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Jadi, keyakinan di dalam hati kita ketika kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan apapun. Oh itu mati mergo ditubruk, oh itu mergo mati ngene, mergo mati ngono, mboten. Asline mati niku ini kok idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
namanya mati itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya diletakkan begitu. Walaupun kelihatan zahirnya ada sing mati ditabrak mobil, ada sing ya macam-macam. Ya, ada yang sakit, bahkan ada yang dibunuh. Kelihatannya begitu, tapi sesungguhnya dia mati karena jatah rizkinya sudah habis, kemudian diambil nyawanya oleh Israil alaihissalam. Maka kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah seorang ketika tertimpa musibah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khulufli khairan minha. Ya Allah, berilah pahala kepadaku atas musibahku, atau berikanlah pahala kepadaku di dalam musibahku ini. Jadi kita mohon diberi pahala oleh Allah atas musibah, dan gantilah kepadaku sesuatu yang lebih baik. Ini gimana? Minta musibahnya itu diberi pahala dan digantikan yang lebih baik. Tidaklah seorang berdoa seperti ini kecuali Allah akan memberikan pahala atas musibahnya. Demikian juga Allah akan mengganti dengan pengganti yang lebih baik. Qalat, maka Ummu Salamah beliau meriwayatkan ketika wafatnya Abu Salamah, yakni suaminya Ummu Salamah wafat, maka aku pun membaca doa sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah memberikan ganti kepadaku suami yang lebih baik, yakni Rasulullah SAW sendiri. Jadi nak kita mendungo niki ketika ada musibah maka justru mendapatkan kebaikan yang banyak. Masya Allah. Makanya ada musibah sabar mawon, maka Allah akan berikan kebaikan. Sesuatu yang hilang akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Gusti Allah pun dawuhe teng Quran, wal aqibatu lil muttaqin. Akibat baik itu senantiasa diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Nak wong takwa niku, Pak, kelihatannya soro, tapi di balik kesorowan itu justru awal dia meraih kesuksesan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Contohnya dinten kata termasuk para nabi, para rasul, termasuk Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Yusuf niku sik cilik dulur-dulure padha iri, padha dengki, akhirnya nopo di skenario dicemplung lo sumur. Sinten iki nyemplung ning sumur iki? Wong Yahudi. Ya mak-makane wong pak-pakane wong Yahudi lho niku tukang ngoten niku. Awit biyen niku ya ngono kuwi gawe sorone wong. Niku mak-makane nek cara anu niku gene wong Yahudi ngoten. Senengane niku gawe sorone wong. Dan niku Yahuda dan kawan-kawan. Lho niki Pak, Rono nopo orang tuanya, Masya Allah, Nabi Allah Yakub alaihissalam
Beliau sangat sayang kepada Yusuf melebihi sayang kepada saudara yang lain. Ya apa ora sayang anak soleh. Awet biyen wong soleh ngoten niku Pak direni. Wong soleh itu direni. Akhirnya dicemplung nih gini subur. Nah, ya Allah. Tapi justru Pak, ketika dicemplung ini sumur, justru bukan hina, justru awal kemuliaan beliau, diangkat derajatnya oleh Allah. Gara-gara dicemplung di sumur, akhirnya tambah jadi raja di Mesir. Nah seperti itu. Makanya kita itu jangan melihat sesuatu itu saat ini. Kita tidak tahu yang akan diberikan oleh Allah di masa yang akan datang seperti apa. Itu begitu. Mulai wong iman iki ketoke soro, diguyo-guyo ketoke ngoten. Tapi berakhir dengan kebaikan. Nabi Musa juga begitu, Pak. Katene lahir mawon pun diuber-uber. Katene dipateni. Katene lahir. Begitu lahir procot, ya tambah diuber-uber meneh di dalam ketakutan. Tapi justru di dalam keadaan seperti itu awal kemuliaan, awal kesuksesan Nabiullah Musa alaihi salam. Demikian juga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah uripe dikuyo-kuyo bare basane. Tapi justru hijrahnya Nabi dari Mekah, diusir dari Mekah, akhirnya diperintahkan Allah hijrah ke Madinah, maka itulah awal dari kemuliaan diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Jadi dibalik sesuatu yang tidak disukai, disitulah awal dari kebahagiaan. Ini awal dari kesuksesan. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata waladul abdi faqala Allah ta'ala lil malaikah qabattum walada abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabattum samrata fu'atihi fayaquluna na'am fayaqulu famadza qala abdi fayaqulu hamidauka wastarja'a fayaqulu Allah ta'ala ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, jika mati seorang anak atau anaknya seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada para malaikat, apakah kalian mengambil nyawa anak dari hambaku? Maka malaikat menjawab, betul ya Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, apakah engkau mengambil nyawanya buah hati mereka? Maka malaikat pun menjawab, betul ya Allah. Nah ini gimana? Anak itu sejak dulu, ini istilah bahasa Arab pun sama, buah hati. Buah hati, samrotu fuati. Buah hati. Engkau mengambil buah hati, buah hatinya, maka mereka mengatakan, betul ya Allah. Famadza qala abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku itu ketika anaknya diambil nyawanya? Maka malaikat menjawab, mereka mengucapkan atau mereka memuji kepadamu ya Allah, kemudian membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki lho Pak. Nah wong kepaten anake niku alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah disambung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Maka Allah berfirman di hadapan seluruh para malaikat, kalau ada hambaku mengucapkan demikian ketika anaknya diambil nyawanya oleh malaikat, maka ibnu Allah memerintahkan kepada malaikat, bangunkanlah untuk hambaku itu satu rumah di surga. Berilah nama rumah itu dengan Baitul Hamdi. Diberi nama rumah itu rumah pujian. Makanya Pak Nen musibah nopo mawon itu sing paling apik alhamdulillah. Masya Allah. Kelangan nopo mawon alhamdulillah. Masya Allah. Kelangan sepeda motor alhamdulillah ya. Kelangan anak alhamdulillah. Kelangan bojo alhamdulillah. Golek neo ngawur. Iki gak tepat iki. Artinya hatinya betul-betul memuji kepada Allah. Ini wong-wong soleh biyen ngoten niki, Pak. Kemudian dilanjutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang hatinya ikhlas semacam itu, maka orang itu akan dibangunkan oleh Allah satu rumah di surga, dan rumah itu disebut sebagai Baitul Hamdi, rumahnya pujian, rumahnya orang-orang yang memuji kepada Allah di kala senang maupun susah. Makanya niku alhamdulillah itu ala kulli halin wa nikmatin. Jadi alhamdulillah itu ala kulli halin, pada kondisi apa saja. Niki alhamdulillah. Makanya ngene hadis dipun terangkan afdhalu dzikri la ilaha illallah, afdhalu doa alhamdulillahi rabbil alamin. Seutama-utama zikir itu membaca la ilaha illallah, seutama-utama doa itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Dan ini Pak, alhamdulillah itu menunjuknya hati kita itu ridho. Hati kita itu ridho dengan ketentuan Allah, sing enak utawa sing gak enak niku lilo lega lilo marang ketentuane Gusti Allah. Itulah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala al-mali abdi mu'minin indi jazaa'un idza qafatu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, firman Allah ini hadis suci, tidaklah orang mukmin tidak ada balasan bagi seorang hamba yang mukmin dari sisiku ketika buah hatinya diambil olehku, ya, idza qabatu sofiyahu, tidak ada balasan bagi hambaku yang aku ambil buah hatinya dari keluarganya di dunia ini, kemudian dia memohon, ya, ikhtasabahu, memohon pahala dari sisi Allah, ikhtisaban, ya, mengharapkan atau yakin dengan janjinya Allah, maka tidak ada balasan bagi orang yang semacam itu illal jannah, kecuali diberi balasan dengan surga.
surga. Enak. Makanya awake dhewe enak gak enak. Kok ridho, gak enak niku ridho, maka tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Nah ning swarga Pak dhewe kabeh. Balasan sempurna, tidak ada balasan kecuali balasan yang sempurna, yakni di surganya Allah. Hal jazaul ihsani illa ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali pasti dibalas kebaikan oleh Allah, dan sebaik-baik balasan adalah surga. Masya Allah. An Usama bin Zaid radhiyallahu anhu maqal arsalat ikhda banati Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sobiyan laha aw ibnan fil maut. Faqala lirrasuli irji ilaiha faqbirha anna lillahi ta'ala ma'akhadha wa lahu ma'akhadha wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma famurruha fal tasbir wal tahsib wa qadara tamamal hadis. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, telah mengutus salah seorang dari putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, memberi kabar sesungguhnya anak beliau, anak laki-lakinya au ibna fil mauti, meninggal dunia. Faqala li rasuli irji, maka utusannya atau anak baginda Nabi tadi memberi kabar kepada baginda Nabi SAW. Disampaikan kepada beliau, faqala li Rasulillah SAW ilaiha, maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada utusannya ini, anaknya tadi, anak perempuannya tadi, berikanlah kabar gembira kepadanya, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala apa yang diambil, apa yang Allah telah ambil, dan baginya, bagi dia, apa yang dia terima, apa yang dia beri. Dan segala sesuatu di sisi Allah itu ada ketentuannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Maka perintahkanlah kepadanya untuk bersabar dan meminta balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meneruskan hadis ini muttafaqun alaih. Ini cerita ketika wafatnya putranya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Namanya Ibrahim. Ini putrinya baginda Nabi niku diutus untuk nyusul Kanjeng Nabi, nyampe ini bahwa putranya itu wafat. Maka Nabi menyampaikan keutusan, sampaikan kepada ibunya bahwa hak Allah lah untuk mengambil karunia itu, diambil oleh Allah, dan bagi dia nanti juga ada pemberian dari Allah. Karena itu miliknya Allah, diambil oleh Allah, maka Allah pun akan memberi lagi kepada sesuatu yang telah diambil sebagai pengganti. Dan segala sesuatu itu, apa saja itu sudah ada masanya, ajalim musamma. Ada masa yang ditentukan oleh Allah. Apa saja, termasuk umur manusia, ini sudah ditentukan masanya. Kabeh nek masane.
nak entek masane ya wis entek. Kuwabe enten masane. Ngombe iki mawon ya enten masane kok. Sesuk ngono ya wis ra enak iki Pak. Ono masane kok. Makane ini likuli syai'in bi ajalim musamma kabeh. Enten expired kabeh. Masyaallah. Jabatan ya ngono ya. Paling piro ya? 5 tahun. Ngono iki kere ra umum. Insyaallah. 5 tahun. 5 tahun entek. Nak kepilih nih, nak gak kepilih ya wis entek. Ya itulah. Ono masane. Sugih niku ya ono masane, dikira gak enek ta. Sugih itu enten 2 pilihan ya. Pilihannya niku hartane meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan harta. Mate. Insyaallah. Makanya kuwabeh niku enten masane. Maka dari itu Nabi menghibur segala sesuatu itu ada masanya. Sudahlah. Kon cintai kaya apa pasti kamu terpisah. Jadi nenggeni pepatah Arab ngoten. Ahbib masyita fa innakum mutafarriqun. Itu. Cintailah kekasihmu sekehendakmu, ketahuilah suatu ketika pasti kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai. Ini hadis ini hadis. Aish ma syi'ta fa innahum majziyun gitu. Hiduplah sesukamu, sakarepmu kon urip. Ketahuilah engkau itu akan diberi balasan oleh Allah atas amal perbuatan. Ahbib ma syi'ta fa innakum mutafarriqun. Jadi cintailah sesuka kamu sopo wae, opo wae kamu cintai, silahkan. Tapi ketahuilah suatu ketika kamu pasti akan berpisah dengan yang kamu cintai. Makanya benak niku kita cinta niku kepada Allah. Makanya dalam Quran cirinya orang beriman, innal ladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu paling dahsyat cintanya kepada maka Nabi berpesan, perintahkanlah kepadanya, kepada istri beliau, kepada tadi ngomong kepada putrinya, sampaikan pada ibumu supaya bersabar dan mengharap balasan dari Allah. Wis, ketika ada apa saja, musibah apa saja, kok masanya entek, alhamdulillah. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti akan diberi balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Berikutnya An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, satu hadis lagi, anna Rasulullah SAW ada Sa'ad bin Ubadah wa ma'hu Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Para maro al-qawmu buka Rasulullah SAW bakau faqala ala tasma'un inna Allah la yu'allibu bidam'il aini wala bi huznil qalbi walakin yu'allibu bihadha aw yarhamu wa asyara ila lisanihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Bersama beliau ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah ini gimana?
Jadi Nabi menjenguk orang sakit, ya ternyata orang sakit ini meninggal dunia. Siapa yang menjenguk Nabi? Ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Nah ini sejak dulu memang ini sahabat-sahabat dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW menangis ketika mereka melihat, yakni para sahabat tadi, Rasulullah menangis, maka mereka semua ikut menangis. Maka Nabi bersabda, apakah kamu tidak mendengarkan? Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab air mata yang keluar karena sedih, ya, karena sedih ya, atas meninggalnya seseorang. Itu boleh Pak, ini termasuk ketika ada orang mati kemudian kita keluar air mata menangis itu boleh. Ya. Yang tidak boleh kalau meratap, ya. Nangis oleh keluar air mata boleh, yang tidak boleh adalah meratap. Napa meratap niku nyalahne Gusti Allah, nyalahkan takdir. Jadi golek kambing hitam, hati-hati ini. Sampai nek keluarga mati ojo sampai mengambing hitamkan seseorang atau mengambing hitamkan apapun, ya, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah. Ibu mati mergo disantet, mati mergo di apa jane ketemper ning isore wit. Lha apa? Nyun sewu Pak, sekali lagi orang itu tidak akan mati kecuali jatah rezekinya sudah habis, karena umurnya sudah habis, jatah hidupnya sudah habis. Walaupun seluruh dunia mau membunuh dia, jin manusia kumpul jadi satu, dia tidak akan bisa memberikan mudarat sedikit pun, kecuali kalau sudah ditakdirkan oleh mereka membunuh, memberi mudarat sedikit saja nggak bisa, kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya jangan menyalahkan siapapun. Nih, sudah ikhlas ridho kepada Allah. Nah, kalau ada kesedihan semacam itu wajar saja, ya, itu bentuk sayangnya, ya. Ekspresi sayang kita kepada orang yang kita cintai, itulah keluar air mata, maka itu diperkenankan asal tidak nyalahkan siapa-siapa, tidak nyalahkan apa-apa, apalagi nyalahne Gusti Allah. Kata Nabi, tetapi yu'adzibu, Allah itu akan mengadab. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab karena keluarnya air mata, sedih karena kehilangan sesuatu yang dikasih. Tetapi yang diazab oleh Allah adalah gara-gara ini, kata Nabi. Nabi sambil menunjuk lisannya. Kebanyakan orang diazab oleh Allah bukan karena keluar air mata, tapi karena ini, kata Nabi, napa lisan. Au yarhamu, atau orang itu disayangi Allah juga gara-gara ini. Jadi wong niku diazab oleh Gusti Allah gara-gara lisane, disayangi oleh Allah juga gara-gara lisannya. Hati-hati ini, Pak. Bukan air matanya, termasuk tadi kehilangan sesuatu, lidahnya akhirnya mengumpat, nyalah nih sopo-sopo. Nah ini akhirnya dianggap oleh Allah. Tapi kalau lidahnya menangis, hatinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah, tapi matanya menangis, maka ini orang ini bukan diazab, tapi disayangi oleh Allah. Niku
Dan ini mutlak, bukan hanya kehilangan sesuatu. Kebanyakan orang masuk surga yo gara-gara lidahnya, kebanyakan orang masuk neraka yo goro-goro lidahnya. Dan lidahnya digunakan untuk kebaikan. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada ucapan yang lebih baik selain mengajak manusia kepada Allah. Nah, lidahnya digunakan untuk dakwah, lidahnya digunakan untuk zikir, maka ini orang ini akan dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau lidahnya digunakan untuk mengumpat, mencaci, menghina, riba, Masya Allah, Masya Allah. Dan ayat ini Pak, ini lidahnya akan diazab oleh Allah. Maka dari itu hati-hati, hati-hati. Nak kepleset sikil ini gampang tambone, kaya obat merah mari. Nah, sing sleo niku ilate, wah niki kerek tombo niki. Masya Allah. Niki suwe. Kadang guru-guru kepleset lisane, satu negara bisa perang gara-gara kepleset lidah. Satu negara bisa damai juga gara-gara lidah. Makanya lidah itu tidak bertulang. Hati-hati, jaga lidahnya. Makanya tidak terciri orang yang beriman di dalam surat Al-Mu'min, wa ala furujihim yuhafizun, terhadap lubang-lubang di dalam tubuhnya. Yuhafizun, orang beriman senantiasa menjaganya, termasuk lubang mulut, ya termasuk lisan, itu adalah dijaga. Itulah ciri orang-orang beriman, senantiasa menjaga lubang mulutnya, lubang matanya, lubang telinganya. Demikian juga lubang hidungnya, kemudian lubang pikirannya, itu dijaga semua. Maka itulah orang-orang yang dirahmati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Bermawon ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita niatkan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Kita tutup dengan doa untuk majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.